Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hamdan Husni Mubarak, biasa dipanggil Hamdan. Saya dari D3 Perhotelan, kelas 01 Telkom University. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas akhir pembelajaran agama Islam, lalu saya mengambil materi tentang akhlak, ukhuwah, dan tasamuh. Baik, kita mulai presentasi. Akhlak, ukhuwah, dan tasamuh. Akhlak. Siapa sih di sini orang yang belum pernah mendengar namanya itu akhlak? Akhlak. Pasti semua orang udah tahu akhlak. Namun mungkin sebagian orang belum tahu apa sih itu akhlak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, akhlak adalah budi pekerti atau kelakuan, sedangkan pengertian menurut istilah akhlak adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan suatu perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Akhlak juga biasa disebut dengan attitude, perilaku, ataupun karakter. Lanjut, kita bahas selanjutnya adalah ukhuwah dan tasamuh. Ukhuwah. Ukhuwah adalah Ukhuwah adalah persaudaraan antara sesama muslim karena muslim satu dengan muslim lainnya adalah saudara sehingga saling menjaga privasi dan citranya masing-masing, bahkan antara sesama muslim harus saling menguatkan bagaikan bangunan. Kedua yaitu tasamuh. Tasamuh adalah saling menghormati dan menghargai antara manusia satu dengan manusia lainnya. Maksud dari ukhuwah adalah kita sebagai umat Islam diharuskan dan dianjurkan untuk saling menjaga sesama saudara atau sesama umat Islam dan menjaga aibnya masing-masing ataupun menjaga dan saling mengingatkan ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Dan tasamu ini adalah nama lain seperti toleransi, saling menghormati dan menghargai. Ini adalah bisa di Indonesia sendiri sudah diterapkan seperti eh, toleransi terhadap perbedaan agama, ras, suku, budaya. Karena kita tahu sendiri Indonesia adalah salah satu negara dengan beragam kebudayaan, agama, dan juga lainnya. Akhlak ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang bunyinya A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmatnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat ini adalah bahwa kita sesama manusia harus saling menghargai dan menjaga aib masing-masing. Karena dalam Islam itu sendiri terbagi-bagi di dalamnya. Jadi kita jangan pernah menyinggung mereka, lebih baik kita menghargai mereka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam Islam itu sendiri ada beberapa kepercayaan dan juga organisasi. Ada seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan lain sebagainya. Lalu dengan kepercayaan secara fikihnya juga termasuk ada madhab, madhab syafi'i, dan lain sebagainya. Kita itu adalah perbedaan. Nah, sikap yang kita harus keluarkan terhadap perbedaan itu adalah saling menghormati perbedaan tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam ukhuwah. Ukhuwah ini ada tiga yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah roh, ukhuwah dan nanti kita lihat slide berikutnya. Nah, ukhuwah Islamiyah.
Ukhuwah Islamnya yaitu persaudaraan antara sesama umat Islam atau persaudaraan yang terkait oleh kaidah atau keamanan tanpa membedakan golongan. Ukhuwah Islamiyah ini memiliki beberapa tingkatan. Berikut tingkatan dalam ukhuwah Islamiyah. Yang pertama yaitu ta'aruf. Siapa sih yang nggak pernah dengar ta'aruf? Ta'aruf itu kalau misalkan yang viral-viral kita dengar itu kan pertemuan antara cowok dan cewek tanpa adanya pacaran dan mereka mau jenjang serius dengan ta'aruf gitu. Nah, yaitu kalau di sini ta'arufnya yaitu saling mengenal sesama manusia dengan tujuan yang tadi pacaran tanpa ya pacaran itu sama, intinya adalah saling mengenal sesama gitu. Terus yang kedua yaitu tafahum. Tafahum yaitu saling memahami. Yang ketiga yaitu ta'awun, yaitu saling membantu dalam kebaikan dan meninggalkan keburukan. Dan yang keempat adalah takaful, yaitu merasa saling melengkapi dan menjamin satu sama lain. Nah, ini adalah sifat-sifat yang harus dicerminkan oleh seorang umat Islam. Harus saling mengenal sesama manusianya, atau lagi saudara, anak, cucu, dan lain sebagainya. Terus harus saling memahami apa kebutuhannya. Bahkan menurut saya bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh yang disebut manusia. Karena kita juga harus saling memahami apa kebutuhan agama orang Kristen. Contohnya mau beribadah, berarti kita harus menghargai mereka, kayak gitu. Terus ta'awun, saling membantu dalam kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ketika teman kita yang non-Muslim, terus mereka melakukan kesalahan, kita sebagai umat Islam, sebaiknya kita juga mengingatkan dan sebaliknya orang non-Muslim tersebut juga akan mengingatkan kita ketika kita meninggalkan atau melanggar suatu perintah. Yang keempat yaitu takaful, yaitu merasa saling melengkapi dan menjamin satu sama lain. Nah, ini karena perbedaan setiap agama, kita saling melengkapi, bahkan kita saling menjaga. Contohnya adalah kegiatan dari Banser. Banser itu adalah bisa dibilang militernya dari Nahdlatul Ulama. Dia bertugas biasanya adalah menjaga keamanan di gereja ketika umat non-Muslim beribadah. Nah, itu juga saling melengkapi antara satu sama lain. Terus selanjutnya yaitu ukhuwah insaniyah dan watoniyah. Ukhuwah insaniyah artinya persaudaraan antara sesama manusia tanpa membedakan agama, suku, ras, dan golongan. Persaudaraan ini cenderung berdasarkan pada jiwa kemanusiaan karena manusia memiliki rasa kasih sayang yang sesama. Jika ukhuwah insaniyah tidak dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan, maka akan muncul keserakahan dan pertikaian. Lalu, ukhuwah watoniyah yaitu artinya persaudaraan sebangsa atau setanah air tanpa membedakan agama, suku, warna kulit, dan istiadat dan budaya. Semua warga negara bersaudara karena sebangsa dan satu nusa. Maksudnya adalah ukhuwah insaniyah ini adalah kita harus merasakan persaudaraan antara sesama manusia. Gimana? Contoh, ketika ada suatu bencana, di mana bencana itu bisa melanda bukan hanya satu golongan, tetapi beberapa golongan. Kita sebagai orang yang selamat dari bencana itu, alangkah lebih baiknya kita memberikan pertolongan karena rasa iba atau rasa yang benar-benar peduli karena mereka juga manusia. Kita memberikan pertolongan seperti pengungsian ataupun pemberian sembako ataupun juga pangan atau sandang dan yang lainnya. Nah, lalu ukhuwah watoniyah yaitu persaudaraan sebangsa dan setanah air. Nah, di sini adalah kita harus saling menghargai antara perbedaan. Contoh orang Sunda dengan orang Papua, yang dimana orang Sunda adalah putih, di orang Papua adalah hitam. Mungkin ini terdengarnya rasis, tapi untuk penjelasan saja, mohon maaf. Jadi ini adalah kita harus menghargai perbedaan tersebut dari agama, suku, warna kulit, dan adat istiadat. Karena adat istiadat ini mungkin bisa dibilang sensitif karena setiap daerah pasti memiliki adat-adat yang berbeda. Selanjutnya yaitu contoh-contoh dari perilaku ukhuwah. Dan kan tadi ada dua, nah sekarang yang ukhuwahnya aja nih. Yang pertama yaitu saling menolong antara sesama umat Islam. Kedua, saling memaafkan antara saudara manusia.
Ketiga, saling menghargai perbedaan pendapat, pandangan, dan keyakinan. Yang keempat, yaitu saling menjaga aib masing-masing. Yang pertama, saling menolong antara sesama umat Islam, yaitu ketika ada teman kita yang beragama Islam memiliki musibah atau gimana atau terjadi sesuatu yang dia tidak inginkan, sebaiknya kita juga berbelasungkawa atau memberikan bantuan padanya. Terus saling memaafkan antara saudara manusia, apalagi dalam persaudaraan keluarga. Kita sering, terutama saya sebagai adik sering banget berantem dengan kakak saya. Nah, harusnya kita sebagai adik kakak harus akur dan saling memaafkan. Apalagi ini adalah mau bulan Lebaran gitu. Selanjutnya yaitu saling menghargai perbedaan pendapat, pandangan, dan keyakinan. Ini bisa dikatakan konteksnya di kampus ataupun di masyarakat. Ketika konteksnya di kampus yaitu saling menghargai perbedaan, yaitu perbedaan ketika kita berargumen. Ada perbedaan dari teman kita berbeda atau pendapatnya atau pandangannya. Terutama mungkin orang itu nonis atau orang ini muslim. Nah, kita harus menghargai dan memberikan haknya untuk dia berbicara. Selanjutnya yaitu saling menjaga aib masing-masing. Kita sebagai manusia yang bagus itu harus saling menjaga aibnya masing-masing. Nggak boleh kita membuka-buka aibnya ke orang lain. Salah satu contoh dari perilaku ini adalah seperti ketika tatanan sholat subuh di dalam organisasi Nahdlatul Ulama itu dipakaikan kunut, sedangkan di Muhammadiyah tidak menggunakan. Dari dulu ini menjadi sebuah perdebatan antara pengikutnya ataupun ulama, tetapi kita sebagai manusia yang apa ya manusia yang baik gitu kita harus bisa menghargai perbedaan tersebut toh intinya juga pada umumnya yaitu tetap menyembah Allah. Nah, selanjutnya yaitu tasamuh. Tasamuh ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih baik dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha meneliti atas apa yang kamu kerjakan. Nah, maksudnya adalah Allah pun menyuruh kita untuk berlaku adil atau berlaku menghargai setiap perbedaan ataupun hak-hak orang lain. Maksudnya, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa dianjurkan untuk kita berbuat toleransi dan harus saling menjaga satu sama lain. Di sini juga kita diharuskan untuk menghormati, membiarkan apa yang mereka manusia yakini. Kita sebagai umat muslim harus menjaga mereka yang berbeda dengan kita, menghormati, menjaga keamanan dan keamanan mereka ketika beribadah dan lain sebagainya. Dan seperti yang terjadi pada kasus yang sedang viral sekarang, di mana seluruh agama disatukan dengan takjil. Kalian tahu kan sekarang di TikTok itu lagi banyak war takjil. Nah, orang pun merasakan kedamaian di bulan suci Ramadan ini bukan hanya orang Muslim, tetapi juga orang non-Muslim, karena mereka bisa, walaupun mereka nggak puasa, tapi mereka bisa merasakan vibe dari Ramadan tersebut.
Ramadan tersebut. Indah kan? Makanya kita harus saling menghargai dari perbedaan tersebut. Sama seperti kita kalau misalkan kita tinggal di Amerika, ketika Christmas pada tanggal 25 Desember, kita sebagai muslim pun merasakan vibe-nya dan juga keindahan yang non-muslim merayakan, seperti keindahan kalau di Amerika yaitu jalan-jalan yang dihiasi berbagai lampu ataupun pohon Natal. Itu kan indah. Nah, makanya dari setiap perbedaan itu memiliki keunggulannya masing-masing. Nah, sekarang yaitu contoh perilaku tasamuh. Yang pertama yaitu tidak melarang teman-teman atau orang lain yang ingin beribadah sesuai dengan agama mereka. Menghargai setiap kelebihan yang dimiliki oleh orang lain sebagaimana menghargai kelebihan diri sendiri. Menolong orang yang terkena musibah, melakukan silaturahmi dengan teman meski memiliki perbedaan agama, etnis, dan ras, dan juga suku, dan menghormati orang lain. Dari semua poin ini adalah poin-poin yang baik, dan ini konteksnya adalah toleransi. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari ukhuwah dan tasamuh. Yang pertama kita manfaat dari menerapkan perilaku ukhuwah. Yang pertama, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Memiliki banyak teman dan saudara, memperoleh kemudahan jika mendapat kesulitan, memperkuat persaudaraan sesama muslim. Nah, makanya kalau kita menerapkan perilaku ini kita banyak benefitnya, bahkan kita juga bisa membantu teman-teman kita. Kita juga senang kan kalau misalkan ada orang yang bantu. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari perilaku ketika kita melakukan perilaku tasamuh. Yang pertama, dengan tasamuh kita bisa membina kerukunan dan kedamaian dan menjelaskan kehidupan bermasyarakat. Betul kan? Kedua, menciptakan dan membina suasana saling menghargai seperti pada kejadian sekarang yaitu Ramadan. Adanya menghargai orang non muslim membeli takjil kita war dari jam 3 sore, sedangkan kita orang muslim itu lagi lemas-lemesnya kayak gitu. Terus terhindar dari saling curiga dan berburuk sangka dan dapat mendatangkan kedamaian dalam bermasyarakat. Toh kejadian yang sekarang sedang viral itu kan non muslim berburu takjil, bahkan kita juga ada jokes nanti pasca telurnya diborong atau diganti Kinder Joy, itu kan sebenarnya nggak ada yang sensitif gitu. Itu apa namanya ya, mendatangkan keindahan, damai, juga adem sorry gitu kan. Nah, mungkin hanya sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Semoga materi yang saya sampaikan tentang ukhuwah dan tasawuf ini tersampaikan dan juga poinnya benar. Mungkin saya hanya bisa presentasi segitu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.